Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ijadi minal adam wa atba'a dzalika bi ni'matil imdadi min khazainil judi wal karam. Fa subhanahu wa ta'ala la nuhsi thana'uhu kama yassara wa alham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ar-rabbul akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh Sayyidul Arabi wal Ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin habibikal a'zam wa abdikal akram wa kanzi judikal mutalsam wa bahri faydikal mutamtam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ilmi wal hikam. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang sama kita muliakan, sama kita hormati dan kita ta'zimi, kita patuhi para alim, para ulama, para habaib, pewaris-pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus di sini hadir guru kita Kiai Idrus hafizahullah wa ra'ah, bertahanallah bituli hayati. Semoga beliau sehat afiat, dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya dan senantiasa kita mendapatkan keberkahan beliau dan ilmu-ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Akhina fillah, dua bersaudara tambah saya jadi tiga, tapi yang dua ini satu perut. Saya ini dari ibu lain bapak lain, tapi bersaudara karena Allah. Al-Ustaz Al-Haj Agus Jaya, Pak Akhi Al-Ustaz Iskandar Zulkarnain hafizahumullah wa ra'ah wa ta'ala Allah bituli hayatihima. Semoga keduanya dijaga Allah dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau berdua, dari ilmu-ilmunya, dan mudah-mudahan kehadiran beliau berdua menambah keberkahan majelis kita. Jadi tambah gugup ini ngomong samping Kiai Idrus lah gugup, tambah mulu ada Ustaz Agus Jaya di pakar tafsir, dan ini Ustaz Iskandar Zulkarnain kandidat doktor. Ini luar biasa hari ini kita dihadiri oleh guru-guru besar. Ini pertanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada seluruh. Kanda Musroni yang jadi wasilah saya keempat kali masuk di Senuro, 4 kali ke sini. Kali pertama ngisi di masjid, kali kedua di sini di lapangan ini, lapangan sebelah, kali ketiga di pondoknya Kiai Idrus. Ini kali keempat. Mudah-mudahan insya Allah
silaturahmi ini membawa keberkahan. Para habaib yang hadir di sini ada Habib Fahmi Al-Hadi, Al-Habib Habib Abdul Rahman, Habib Abdul Rahman Al-Habsyi Al-Haddad, Habib Abdul Rahman Al-Haddad, Ustadz Ihsan. Saya hadir di sini dari kemarin, kami jalan misi semalam di Tambang Rambang, nginep di Al-Ikhlas Tanjung Batu Sebelah, serombongan 4 mobil. Ada Ustaz Ghazali ini yang memimpin hadrahnya sama rombongan hadrah lengkap dan rombongan. Mohon doa insyaallah kami semua mendapatkan berkah dari perjalanan dakwah ini, dan mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kami dan bagi umat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sampaikan salam hormat kepada semua yang hadir. Semoga insyaallah majelis kita ini majelis mengundang turunnya rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana tidak, di majelis ini kita awali tadi dengan bacaan dan senandung salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati Isra dan Mi'rajnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra." Siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat atasnya 10 kali. Dapat salawat dari Allah 10 kali itu mahal. Kata para ulama, 1 kali saja salawat kita diterima oleh Allah dan berbalas dari Allah Ta'ala. Kalau betul salawat itu bermakna rahmat dari Allah Ta'ala, maka kita patut untuk menjadi manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan nanti yang bisa menentukan kedekatan kita dengan Nabi Muhammad adalah bacaan salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di sini masuk Lembang nanti sore. Kalau kita zaman ini deket sama wong besak, bukan wong besak badan modelan ini, bukan. Wong besak jabatannya tinggi, polisi dia misalnya. Kadang-kadang kita ada masalah misalnya. Kira-kira kita senang enggak kalau kita dekat sama pejabat misalnya, atau dekat sama orang hebat? Pasti kita senang. Kenapa? Karena orang-orang itu pasti akan memiliki perhatian khusus kepada kita. Saya sampaikan salam hormat kepada aparatur pemerintahan yang hadir. Tadi katanya ada Pak Kades, ada semua pokok dari yang hadir. Semoga insyaallah kehadiran beliau membawa kemaslahatan bagi umat insyaallah. Semua yang hadir di majelis salawat kepada Nabi Muhammad, yang untung yang hadir. Kalau Nabi Muhammad sudah ditinggikan oleh Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, sudah kami angkat sebutanmu wahai Nabi Muhammad. Jadi sekarang apa manfaatnya kita bersalawat sama Nabi Muhammad? Manfaat bersalawat kepada Nabi Muhammad kembali kepada diri kita masing-masing. Nanti yaumil qiyamah kita ini tak kata yang pajak kita andalkan, dan yang punya pangkat tak bisa mengandalkan pangkatnya. Yang punya apa kalau sekarang istilah pegawai negeri ini, eselon, cupu. Nah, ada cupu ya, kalau pegawai negeri kita ada cupu juga seharusnya ya. Cupu itu kakek yaumil qiyamah tidak manfaat. Yang punya gelar, nah misalnya sekadar profesor, doktor, kakek insya Allah kita doakan jadi profesor, doktor. Tapi kakek yaumil qiyamah itu belum tentu beri manfaat. Apapun yang kita miliki, duit banyak, yang duit banyak berduit tidak bisa kan manfaat duitnya. Yang punya pangkat tinggi tidak bisa. Yang bisa memberikan kepada kita pertolongan hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan mimpi untuk sampai kepada Allah tanpa lewat pintu ini. Ada syair sering kita baca, ya Imam Ar-Rusli ya sanadi anta babullah mu'tamadi.
Engkau adalah pintunya Allah, tempat kami bersandar. Kalau tidak lewat Nabi Muhammad, tidak bisa nyampe sama Allah. Mustahil ada orang ngaku hebat, bisa nyampe langsung ketemu sama Allah, bisa nyampe kepada Allah tanpa lewat pintu ini. Mustahil. Kalau ada orang bilang dia sampai kepada Allah tanpa lewat pintu Nabi besar Muhammad, ketahuilah itu orang pembohong besar. Itu yang harus lewat Nabi Muhammad. Tidak bisa nyampe. Dan nanti yaumil qiyamah yang pacak nolong kita cuma Nabi Muhammad. Maka itu Nabi kasih resep. Kalau kepengen dekat sama Nabi Muhammad, ibu kepengen dekat sama Nabi Muhammad yaumil qiyamah? Pengen bu? Ibu? Bapak kepengen dekat sama Nabi Muhammad? Pengen dekat sama Nabi Muhammad? Bapak ibu kepengen? Ada resep langsung dari Nabi Muhammad. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Paling dekatnya kalian pada hari kiamat denganku, kata Nabi Muhammad, yang paling banyak baca salawat kepada. Dan ini malam 1 Sya'ban, malam bulan yang dikenal dengan bulan salawat kepada Nabi Muhammad. Diturunkan perintah Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang beriman diperintahkan oleh Allah salawat sama Nabi Muhammad. Sebelum Allah perintahkan itu, Allah dulu menjadi fa'il. Kamu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, orang ulama besar di Hijaz, saat beliau sedang ngajar didatangi oleh seorang yang dikenal anti dengan maulidan, anti dengan sholawatan. Kemudian dia datang, masuk langsung menjelinap ke dalam majelis, langsung bertanya, ma fa'alullah al-an? Allah lagi ngapo sekarang? Kira-kira bapak ibu kalau ditanya bisa jawab, Allah lagi ngapo sekarang? Ini karena kecerdasan beliau. Kemudian Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki langsung menjawab, yusalluna 'alan nabi. Allah sekarang sedang salawat sama Nabi Muhammad. Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusalluna. Fi'ilnya fi'il mudhari'. Fi'ilnya fi'il mudhari' yang berarti al-istimrar, terus menerus. Allah salawat sama Nabi Muhammad kemarin, sekarang, besok, terus sampai yaumil qiyamah. Allah gunakan fi'ilnya fi'il mudhari'. Jadi bukan Allah telah bersalawat, Allah terus menerus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini amal yang luar biasa, dan ini amalan yang bisa menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah lewat salawat sama Nabi Muhammad. Makanya doa kita ini susah untuk dikabulkan kalau tidak pakai salawat Nabi. Kiai kalau berdoa pasti diawali Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli wa sallim. Kenapa? Ini perangkonya. Kalau ngirim surat tidak pakai perangko tidak sampai. Kalau bea meterainya tidak dibayar tidak sampai. Dalam riwayat Nabi Allah Adam sama Siti Hawa waktu menikah, ketika Nabi Allah Adam mau menyentuh Siti Hawa, terdengar suara, jangan kau sentuh dia sampai kau bayar mahar. Apa maharnya? Salawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi salawat sama Nabi Muhammad ini dikatakan oleh para ulama satu-satunya amalan yang apa bahasa sini, yang ceto diterima. Pasti diterima Allah. Ceto sama ceto. Akor pasti diterima sama Allah, tidak bakal ditolak.
apapun kondisi, manapun suasana hati kita, bagaimanapun kondisi kita saat bersalawat kepada Allah. Nak ikhlas tidak ikhlas, nak riak tidak riak. Kalau amal lain itu a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammad. Amal kita ini antara diterima atau ditolak oleh Allah, kecuali salawat kepada Nabi besar Muhammad ceto diterima. Sudah, sekarang apa lagi nak kita susah? Ada amalan, dan sekarang musim Allah berikan kepada kita mawasim, hari-hari. Ini musimnya Rajab, musim istighfar. Sya'ban mawasim lis-salah ala Nabi al-Mukhtar. Ramadan mawasimul Quran. Allah kasih di musim-musim. Nah, becak kita buah-buahan juga kan ada musim. Musim durian, musim duku. Nah, kenapa? Ada tanawu'ah, ada beraneka ragam supaya kita juga memanfaatkannya, tidak bosan. Dikasih ini Quran, nanti setelah itu bisa diteruskan Al-Qurannya diiringi dengan istighfar. Dan luar biasa, inilah solusi yang terbaik, solusi yang terbaik dari Allah untuk kita hidup aman. Sekarang ini kan kita lagi banyak yang susah karena memang kondisinya demikian. Kalau di sekarang ada wabah pandemi, kan di pusat-pusat kita pakai masker, sebagian juga pakai masker. Ini bagus, ini ikhtiar. Yang tidak pakai masker jangan nyalake yang pakai masker. Yang tidak galak pakai masker jangan nyata yang pakai masker. Takutnya engkau katik lah, disuruh dikatik, tidak katik corona. Jangan ngomong macam itu. Ini aturan standar. Anda pakai masker, ada di tas Anda bawa masker. Cuma kalau lagi ngomong, lagi sholawatan, tidak baca, tidak bunyi nih kalau pakai masker. Subhanallah, ini luar biasa. Saat ini kondisi kita berada dalam kondisi di mana kita merasa galau, susah sekarang. Semua ketakutan dengan yang namanya satu makhluk Allah yang namanya corona. Tidak tahu lahirnya di mana. Uji kabar lahirnya di Wuhan di Cina. Tapi sampai sekarang belum ditemukan kapan tanggal lahirnya. Kalau Anda tadi diomongkan oleh Abu Surani, alhamdulillah baru 24 tahun. Corona tidak tahu umurnya berapa, mak bapaknya siapa tidak ketahuan. Tapi tahu-tahu lah datang nyampe kemana-mana. Dan sudah memporak-porandakan semua seantero dunia. Pergi haji tidak baca, pergi umroh batal, berdagang susah, ditutup pulau. Yang pasti kapan ini tidak pakai masker, tangkap uang begini. Untung karet naik, sawit naik. Saya ketemu sama seorang pejabat di negeri ini, dia ngomong negara kita ini tertolong saat ini cuman oleh karet sama sawit, karena dia naik. Karet sama sawit ini tidak naik, lalu lama kenapa? Gara-gara pandemi ini. Subhanallah, ekonomi kita masih ditolong oleh Allah. Tetapi yang jadi masalah, solusi apa yang harus kita lakukan supaya kita cepat beres urusan ini. Zaman ini kadang-kadang orang ini percaya orang sama resep dokter. Kalau ibu berobat ke dokter sakit gigi, puji dokter, ibu makan ini bu, makan antibiotik, namanya amoxicillin, amoksan. Nah, kira-kira balik makan dah. Ibu kalau sakit gigi, ini kalau sakit kepala, ini ibu makan bodrek. Bapak kalau sakit apa lagi? Sakit perut, ini makannya makan diatap, makan diapet. Kalau buang-buang air, makan ini obatnya. Kira-kira kita balik, kita makan apa kita buang obat? Pasti kita makan. Kenapa kita makan? Karena yang ngomong dokter. Apalagi kalau yang ngomong ini dokter spesialis. Masuk tempat dokter spesialis baru masuk. Kalau sudah kenal
sekian, obatnya paten, subhanallah, bagus. Tetapi kadang-kadang kita ini percaya sama dokter, percaya dengan berbagai macam teori manusia, tapi resep dari Allah kita sendiri kadang-kadang kurang yakin. Ini ikhtiar, pakai masker, uji WHO pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini ikhtiar. Kami jaga jarak, kamu sekalian. Ini jaga jarak. Walaupun cuma sekilan jarak, jaga jarak. Bapak Ibu, resep langsung dari Allah, resep langsung dari yang menciptakan kita dan menciptakan corona. Allah ngomong, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini kita ini ngerasa diadab tak oleh corona, diadab, usah kita setahun hampir lebih masa ini, segala sesuatu susah. Sekolah masih daring sekolah. Apa kalau sekarang online, sekolah online, segala online, sampai banyak sekarang mau pesta pernikahan online, akad nikah online, ngantor ceramah, tiko kiai ceramah online. Ustaz Skandar nih, Ustaz Agus Jaya sering ngisi online. Subhanallah. Kenapa? Ini kondisi. Tapi pertanyaannya sekarang, mana kita keluar? Resep dari Allah. Allah tidak akan mengadab mereka kalau engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kalau Nabi Muhammad ada sama kita, kita tidak diadab oleh Allah di dunia maupun nanti di akhirat. Maka tadi resepnya salawat sama Nabi Muhammad, bakal dekat sama Nabi Muhammad, tidak bakal diadab oleh Allah. Cuman masalahnya kita nih kadang-kadang sama Nabi jauh, sunnah Nabi tidak dijalankan, syariatnya tidak dikerjakan, maca salawat sungkan. Padahal salawat Nabi ini luar biasa. Maka dikatakan oleh guru-guru kami, syekh liman la syaikhalah. Salawat ini guru bagi orang yang tidak punya guru. Ya Allah, susah dia nak mondok, nak baca lagi, banyak-banyak salawat. Insya Allah kayak Allah temukan sama guru, atau kalau dapat ilmu, kayak dapat ilmunya laduni. Tapi istiqomah, jangan ngarang-ngarang dulu. Zaman ini banyak ngarang-ngarang, tahu-tahu dapat dari mana, tidak tahu. Ngamalkan amalan ini, amalan ini, amalan ini, amalan ini, amalan ini, tidak berguru lagi, tidak berijazah lagi, tidak datang sama kiai lagi. Tahu-tahu lah sudah baca segala macam, habis itu lah baca obat iwang, lah baca ini, lah baca ngusir jin, ujung-ujungnya dia kemasukan jin. Hati-hati. Kalau nyari ilmu apapun pakai guru. Dan alhamdulillah di kampung kita ada guru, ada Kiai Idrus, ada ustadz-ustadz yang datang sering ngajar, yang ilmunya jelas, sanad keilmuannya jelas, yang nyambung sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat Nabi resep untuk kita lepas dari adab Allah. Orang yang sudah sakit baca salawat diberi kesembuhan oleh Allah. Al-Imam Al-Busiri yang syairnya kita kenal, syair Burdah. Tahu syair Burdah? Sering kita baca. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dikarang oleh Al-Imam Syarafuddin Muhammad Al-Busiri. Beliau seorang ulama besar di zamannya. Sebelumnya itu beliau seorang penyair, ahli sastra Arab. Badannya lumpuh, syalal, tak bisa bergerak. Sampai akhirnya di saat dia lumpuh itu datang rindunya sama Nabi Muhammad. Dia karang syair 160 bait. Dia awali dengan kalimatnya, anin tadakkuri jiranin bidi salami bazajta dam'an jara bin muklatin bidami amhabbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhulma'i min idami. Kemudian syairnya terus ke bawah, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajabi. 160 bait. Bahkan ada satu bait dia mimpi ketemu Nabi Muhammad, langsung Nabi Muhammad yang sempurna.
Saat dia lagi sakit, mimpi ketemu Nabi, Nabi selimuti dia dengan sorbannya, burdah ini, diselimutkan oleh Nabi Muhammad. Sampai kemudian pagi harinya dia bangun, dia sudah bisa berdiri kembali seperti semula. Ini sudah sakit, sudah lumpuh, berkah sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah beri kesembuhan. Dan syair burdah ini ma'ruf sampai hari ini, dibaca di seluruh dunia, dan mujarrab untuk dibacakan kepada orang sakit. Jadi kalau ada yang sakit, apalagi yang sudah parah, baca burdah. Kata guru-guru kami, kemungkinannya dua, meringankan dia. Kalau tidak dicepatkan jalannya, kalau nggak mesti jalan, cepat ke jalannya. Kalau tidak, insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah, sembuh, dan insya Allah bisa seperti semula. Dan ini mujarrab, dibuktikan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Baca syair burdah, nanti minta ijazah. Biasanya ini di Mesir, makanya nanti minta ijazahnya sama Ustaz Agus Jaya, sama Ustaz Iskandar. Syair burdah ini luar biasa fadilahnya. Yang kedua, resep dari Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajab sudah lewat, kita introspeksi diri bulan istighfar, kira-kira berapa kali kita sudah istighfar. Rasulullah difirmankan oleh Allah, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, diampuni oleh Allah yang dulu, yang sudah lalu, dan yang akan datang. Padahal Nabi ini tidak pernah dosa, tidak pernah terlintas bahkan melakukan dosa. Kalau kita melek mata, melesong, melek mata sudah ngawi ke dosa, melek mata buka HP, itu di Palembang atau di Seduro. Melek mata buka TV, pagi hari ibu-ibu di Palembang nonton TV. Dulu acaranya namanya KIS, kisah seputar selebritis, ghost pop, gosip seputar orang-orang ternama. Cerita artis ini bercerai sama lakinya, artis ini belagu sama maknya, artis ini terus tidak habis-habis. Dan yang paling hobi cerita ini ibu-ibu. Kalau di Palembang, tidak tahu kalau di Seduro, kadang-kadang bapaknya juga hobi. Habis karet pak, tak ganti lagi yang menyadap karet kalau macam itu. Subhanallah, ini dosa kalau ngomong kedua, gibah, gosip, segala macam. Terus berapa kali kira-kira kita istighfar? Sehari berapa kali kita istighfar? Mata kita ngawas dosa, kuping kita dengar dosa, mulut kita ngomong dosa, semua rutinitas kita banyaklah dosa daripada pahala. Lantas kemudian tak masuk surga, dari mana jalannya? Istighfar sehari, ya untung-untungan 10 kali. Rasulullah sehari dalam riwayat 100, ada yang ngomong 300. Dosa dia nak kata 300 kali istighfar. Lah kita ini yang bergelimang dengan dosa, sehari berapa kali istighfar kita? Wajar kalau azab turun, wajar kalau teguran turun, wajar kalau wabah turun. Sebabnya kenapa? Dosa kita yang undang itu semua. Makanya kepengen lepas dari dosa, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat. Ibu-ibu lagi masak, sholawat dulu, sholawat. Jangan ngerutu, ini laki, ini tak kati, pantanannya dan duit belanja setiap sambil ngoreng masakan, sambil ngerutu. Apa dak laki balik makan masakan itu jadi masin. Tapi kalau dia ngomong sambil sholawat, subhanallah, kurang pun masakannya Allah cukupkan dengan berkah Nabi Muhammad. Tapi asal yakin, zaman sekarang keyakinan ini yang paling penting untuk kita tanamkan di dalam hati. Yakin bahwa salam kita sampai kepada Nabi Muhammad, yakin bahwa salawat yang kita bacakan sampai kepada Nabi Muhammad. Setiap salam itu dijawab oleh Nabi Muhammad. Saya tadi malam sampaikan cerita di Kota Tarim Hadramut, itu dikenal ada namanya Masjid Ba'alawi.
Masjid Ba'alawi ini masjid paling tua di Kota Tarim. Kota Tarim ini buminya para aulia. Kalau yang tahu kenal Ustaz Ihsan ini banyak nulis. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ratibnya dibaca, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali yang sering dibacakan Fatihah segala macam. Ulama-ulama besar lahir di sana. Ini menarik bahwa saja di kota ini ada satu masjid namanya Masjid Ba'alawi, didirikan oleh Al-Imam Ali bin Alwi Khalaq Qasam, datuknya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini Al-Imam Ali ini dikatakan dia kalau dia sholat pada tahiyat akhir dia baca ucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia sampaikan tahiyat sebagaimana yang dilakukan percakapan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut kenapa? Assalamu alayka. Assalamu sama tak di sini? Assalamu kita ulangi ya, sama-sama bareng-bareng ya, sambil ngetes. At-tahiyatul salawatut assalamu. Benar, assalamu alayka, yakin? Berarti assalamu alayka ini kita ucapkan salam atasmu. Siapa ya? Nabi Muhammad. Kok bisa kita ucapkan salam sama Nabi Muhammad? Padahal dalam sholat kan tidak boleh ngomong sama manusia. Satu-satunya omongan yang tidak membatalkan sholat kalau ngomongnya sama Nabi Muhammad. Tidak boleh diganti. Assalamualaikum tidak boleh diganti sampai kapanpun. Ini Al-Imam Ali bin Alwi Khalaq Qasam, kalau dia baca Assalamualaikum, salam atasmu ya Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung terdengar jawaban waalaikumsalam ya Syekh. Atasmu salam, atasmu jawaban salam wahai Syekh. Yang dengar beliau dengar, yang sholat di belakangnya dengar kan. Sholat pertama, sholat kedua, pokoknya beberapa orang itu dengar. Kalau kita nih pernah dengar tak? Pernah ada yang dengar jawaban salam itu? Kuping kita ini tebal dengan maksiat, tebal dengan dosa. Mana nak dengar jawaban itu? Sampai orang berbondong-bondong sholat di belakang beliau. Kenapa? Kepengen dengar suara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salam kita ini yakin diterima oleh Allah, yakin nyampe kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar semangat, biar tidak ngantuk, kita salawat dulu. Salawat burdah, biar sehat galau, biar aman galau dari penyakit, biar jauh galau dari corona, biar hilang segala macam penyakit Covid. Insyaallah dengan berkah Isra Mi'raj, Covid pun jadi minggat. Amin ya rabbal ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم عفون ساهتهم سعيا وفوق مطون
البدر في دج من الظلم وبت ترجع إلى أنك منزلة من باب قوسين لم تدرك ولم تربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والتقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari balak musibah, dan mudah-mudahan bulan Sya'ban ini bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kalau cerita tentang Isra dan Mi'raj, insyaallah kita sudah banyak mendengarkan riwayat cerita tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Tapi yang paling penting untuk kita ketahui dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, apa faedah yang paling penting untuk kita ambil? Yang pertama, kita tahu siapa Nabi kita Nabi Muhammad dan bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad adalah momentum di mana Allah nunjuk tahu kita siapa Nabi kita Nabi Muhammad. Karena memang banyak kita ini yang tidak kenal sama Nabi Muhammad, banyak yang tidak tahu kedudukan Nabi Muhammad. Diingatkan dalam kejadian Isra dan Mi'raj supaya dia tahu siapa nabinya, supaya dia kenal siapa nabinya, supaya dia tahu kedudukannya di sisi Allah, supaya tidak gampang dia tukar kemuliaannya menjadi umat Nabi besar Muhammad dengan hal-hal yang tidak ada artinya di atas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sekarang karena jabatannya, karena pangkatnya, karena kedudukannya, karena kekayaannya, karena segala macam yang sifatnya dunia, dia tukar kehormatannya sebagai umat Nabi besar Muhammad. Maka jangan bingung, ada orang-orang sekarang ngomong agama ini candu, agama ini tidak penting, yang penting itu akhlak, macam-macam, segala macam. Dia tukar kehormatannya sebagai umat Nabi besar Muhammad. Hati-hati, kita harus tahu bahwa Nabi besar Muhammad segala-galanya. Tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Tidak ada yang melebihi Nabi besar Muhammad, baik itu manusia maupun bukan manusia. Kalau ada orang yang, bahkan para ulama mengatakan, merendahkan Nabi Muhammad, bahkan dengan ucapannya saja, bahkan misalnya dia memisalkan Nabi Muhammad dengan sesuatu yang tidak layak, maka keimanannya dipertaruhkan dan bisa menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Makanya hati-hati Isra dan Mi'raj ini supaya kita tahu siapa Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi ini naik sampai ke Sidratul Muntaha. Dan yang menarik,
kenapa Nabi Muhammad ini tidak terbakar. Kan kalau roket itu dikirim naik sampai pucuk, kadang-kadang belum sampai di tempatnya, belum sampai di apa kalau sekarang orbitnya, dia sudah meledak duluan akibat bergesekan dengan berbagai macam materi, benda-benda yang dilewatinya. Tapi kenapa Nabi Muhammad berjalan sempurna? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah sebut bi 'abdihi, hambanya sempurna. Tadi ayatnya dibaca, ma zagha al-basar wa ma tagha. Jadi yang disebut basar, Nabi melihat, penglihatannya itu artinya mata Nabi Muhammad melihat dengan penglihatan sesungguhnya. Jadi yang Isra Mi'raj ini bukan hanya ruhnya, tapi ruh dan jasadnya. Kok bisa? Ada orang bilang Nabi ini cuma mimpi dan lain-lain sebagainya, tetapi ternyata Allah tegaskan bi 'abdihi, hambanya. Itulah Nabi Muhammad sempurna. Isra dan Mi'raj dengan tubuh yang sempurna, melintasi segala ruang dan waktu, dan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Malaikat Jibril naik mantap di satu tempat, silakan lanjut ya Rasulullah. Nabi Musa minta ketemu sama Allah, Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, diangkat ketemu sama Allah. Sampai di titik tertentu, lanjutkan ya Rasulullah. Jibril, kalau mewang itu sampai tuntas, kalau ngantar. Makanya tadi Ustaz Iskandar ada tarik sampai ke sini. Ustaz Iskandar, karena balik berkursul dulu, karena kurang sehat badan. Kaget dulu, insya Allah berkah sholawat sehat afiat. Makanya tidak belani. Kalau ngerewangi Ustaz Iskandar sampai nyampe di tempat, sampai tuntas, jangan ngerewangi separuh baik. Alhamdulillah direwangi sampai kelar Ustaz Agus. Alhamdulillah kamu soal tidak jadi balik Ustaz Iskandar. Subhanallah. Ternyata malaikat Jibril ngomong, ya Rasulullah, bukan tidak galak ngerewangi sampai ke sana. Aku maju lagi selangkah, habis badan aku bisa terbakar. Ini kita ini masing-masing ada makomnya ya Rasulullah, ada kedudukannya. Tak bisa lagi aku maju terus. Makom ini makommu ya Rasulullah. Nabi masuk ke wilayah sekret. Kalau bapak ibu maaf yang punya duit banyak biasanya, ada istilahnya nitip di bank itu apa namanya, safety box. Walillahi mathalul a'la. Ini supaya paham kan. Nak masuk ruangan sekret itu tidak baca masing-masing wong. Ada kalau nonton film itu yang pakai jari khusus ini segala macam, pindai retina segala macam. Kenapa? Karena itu hanya orang-orang khusus. Dan begitulah ibaratnya. Nabi Muhammad masuk ke wilayah yang tidak pernah dimasuki bahkan oleh malaikat sekaliber malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini dari cahaya, tapi beliau ngomong, aku maju lagi selangkah, aku terbakar. Kenapa Nabi Muhammad bisa masuk terus dan tidak terbakar? Kata para ulama, karena hakikatnya Nabi Muhammad adalah cahaya. Nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dalam Simtud Durar yang baca maulid Simtud Durar, Imam Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Sayyidina Jabir bertanya, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nur. Apa yang diciptakan Allah sebelum Allah ciptakan segala sesuatu? Belum Allah ciptakan bumi, belum Allah ciptakan langit, belum Allah ciptakan surga, belum Allah ciptakan neraka, belum Allah ciptakan Adam, belum Allah ciptakan malaikat. Apa yang pertama diciptakan Allah? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kualitas cahaya Nabi Muhammad yang menjadi sumber. Makanya kalau dalam syair, antal ladzi min nurikal badruk tasar wasyamsu musyriqatun min nuri bahaka. Cahaya matahari itu sumber cahayanya Nabi Muhammad. Semua cahaya apapun sumbernya Nabi Muhammad. Nurun ala nur. Cahaya Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kira-kira kita ni dapat Isra Mi'raj, baca Isra Mi'raj, dengar tentang bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, ada bangga tak kita menjadi umat Nabi besar Muhammad?
Ini manfaatnya. Kalau kita tidak ada kebanggaan jadi umat Nabi Muhammad, malah kita mau jual keyakinan kita jual akidah kita jual kehormatan Nabi Muhammad dengan hal-hal yang sifatnya remeh, yang tidak ada artinya. Dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janah ba'udah masaga kafiran minha syurbat ma. Nabi yang ngomong, kalau dunia ini di sisi Allah, dunia ini apa sih? Dunia dan segala isinya ini di sisi Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk. Allah tidak bakal kasih orang kafir minum walaupun seteguk. Dunia dan isinya di sisi Allah tidak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Dunia yang direbutkan ini, yang ribut segala macam ini karena dunia. Ada orang di Senuro ini misalnya belago ngawak lading masing-masing 12 din dari Merajat. Ngapo memang itu belago? Berebut nyamuk ini sebelah sayap nyamuk ini. Dunia ini di sisi Allah tidak lebih besar kata Nabi dari sebelah sayap nyamuk. Ada orang belago jangan berebut sebelah aja, berebut nyamuknya. Kira-kira uji kita apa? Tidak waras. Ilo gara-gara nyamuk nak belago. Jangan gara-gara nyamuk, gara-gara ayam. Kamu berebut ayam itu sampai bertujahan. Laki-laki 12 din dari Merajat. Sakit ketemu. Tahanlah kamu. Tetapi subhanallah, ada orang yang ribut karena dunia dan rela menggadaikan segalanya termasuk kehormatannya sebagai umat Nabi Muhammad karena dunia. Mudah-mudahan insyaAllah dengan hadir Isra Mi'raj ini kita yakin bahwa kita ini dimuliakan oleh Allah. Kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Dengan apa? Dengan amal kita. Tidak ada artinya amal kita. Ibadah kita, ibadah pas-pasan, nak sombong. Ibadah kita ini pas-pasan. Untung-untung kalau ada ilmunya. Kadang-kadang ibadah juga tanpa didasari ilmu. Wudunya belum benar, Fatihah belum benar, ngaji sama kiai tidak galak, datang ke majelis taklim tidak mau, kemudian mau ibadah diterima, mimpi. Terus kemudian merasa bahwa kita sebaik-baik umat. Dari mana kita bisa dapat itu? Maka itu hargai kemuliaan yang Allah titipkan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. InsyaAllah Isra Mi'raj ini pelajarannya pertama, kita tahu siapa Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua tentu kita belajar tentang bagaimana menghadapi berbagai macam problem. Nabi Muhammad ini di Isra Mi'rajkan setelah beliau menghadapi banyak masalah, diboikot, diintimidasi, dikriminalisasi, segala macam dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada beliau, sampai kemudian Allah hibur. Jadi tidak usah takut, kiai, ulama, ustadz biasa itu. Nabi Muhammad 3 tahun setengah kadang-kadang tidak ketemu makanan, makannya cuma daun kering, ada kayu kering pacak dimakan oleh Nabi Muhammad 3 tahun setengah, sampai kehilangan 2 orang tercinta, Sayyidatuna Khadidah dan Sayyidina Abu Talib, sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kehilangan keduanya, dan tahun itu menjadi tahun duka cita bagi beliau. Allah hibur beliau, diajak jalan, mampir ke tempat-tempat mulia, ziarah ke tempat-tempat mulia. Di sini tempat lahir Nabi Isa, di sini tempat Nabi Musa menghadap Allah, di sini tempat engkau bakal hijrah. Pelajarannya, kalau sumpet jangan mendet di rumah, kalau lagi galau keluar, ziarah kiai, ziarah ulama, ziarah tempat-tempat yang bersejarah, boleh, bagus. Cari ketenangan di luar. Ziarah ke tempat orang-orang soleh. Di Tanjung Natep ini ada Kiai Bahri, di Bandung ada Kiai Anwar, Kiai Umar Bagindo Sari di Tanjung Natep, saya Umar Bagindo Sari. Ziarah, tidak cukup ziarah di sini, ziarah ke Palembang, banyak makam wali, makam orang-orang soleh. Kenapa? Ziarah kepada mereka, ngilangkan sumpet. Jangan duduk di rumah kalau lagi sumpet. Sehari duduk di rumah tambah sumpet, 2 hari duduk di rumah tambah sumpet, 3 hari duduk di rumah ngilani gedek dia mulai ngaco kayak ngomongnya.
Nah, mulai akhirnya tahu-tahu besoknya keluar dia ke masjid. Kenapa? Mimpi ketemu malaikat Jibril. Aku diangkat jadi nabi. Kenapa? Nah, sudah ngeheng dia. Nah, jadi kalau sumpah, kalau galau keluar, insya Allah sumpahnya jadi hilang. Ziarah itu resep langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, tentu pesan utamanya sholat. Sholat ini pesan utama, dan pesan utama ini harus dilakukan dengan ilmu. Maka belajarlah kepada para guru, duduklah di majelis ta'lim, belajar sholat yang benar, supaya sholat kita bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan sampai kita sholat tapi tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sehingga orang-orang di sekeliling kita ngomong, itu nah bapak itu ke masjid terus rajin dia, sholatnya tidak pernah lepas 5 waktu, tapi bank 46 di jalan. Tahu bank 46 bu? Bukan bank pemerintah, bank 46 itu. Bank 46 itu bank minjem 4 balik 6. Ngeranak ke duit rentenir. Itu nah bapak itu nah 10-12. Uji kita 10-12 makan nasinya. Rupanya minjem 10 balik 12. Ada tak di sini? Ada tak Ustaz? Kata insya. Tak kata ini harus ada, bukan tak kata bedo Kemudian ada orang ngomong lagi itu nah ibu itu nah. Rajin ya katanya. Sholatnya luar biasa, tidak pernah tinggal. Tapi ngomong ke tetangganya jadi lalapan. Di sana, di Palembang. Di sini kata balik ke rumah guys. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang terakhir hari ini kita ini hadir juga ke dalam tasyakur, insyaallah anak Pak Busron ini di khitan, mudah-mudahan khitannya menjadi khitan yang diberkahi oleh Allah, mengamalkan salah satu tuntunan Nabi Muhammad. Anak kita ini lagi kecil mesti diajari, dikenalkan. Kalau dulu anak kita lagi kecil-kecil bawa sama ustaz, bawa sama kiai, minta doa, ditahnik sama kiai sama ustaz. Sekarang ini kalau acara anaknya dulu Syarafal Anam Barzanji, marhaban ya nura aini marhaban. Masih tidak di sini? Masih. Pagi ya. Biasanya kalau siangnya kalau di Palembang hajar. Tadi ada terdengar juga di sana. Tang tinggi. Goyang mau sih. La ilaha illallah. Anak kita dulu dikenalkan sama Nabi Muhammad, sekarang dikenalkan sama kucing garong, dikenalkan sama jablay. Mana nak benar kaki hidupnya ke depan. Ini penting, makanya anak-anak muda bikin hadrah, bikin Syarafal Anam, bikin nasyid, bikin musik-musik Islami. Jangan lagi nanggep yang macam-macam, jangan. Nganten tidak usah nganggep yang macam-macam. Nganten itu minta doa dari keluarga, minta doa dari tetangga, minta doa dari tamu, minta doa dari kiai. Mana doa nak kabul kalau campur dengan maksiat? Kesianlah Ustaz Agus Jaya sama Ustaz Iskandar. Kapan ceramah acara resepsi yang diundang kiai? Pas awalnya resepsi kiai, qoriahnya ngaji, ustadznya ceramah, habis itu biduan berjoget. Tidak kelar-kelar berjoget, kok ustadz dilatih ini, Pak Ustadz kok diam aja. Ini ustadz ini susah ini, diawasi berdosa, tidak diawasi, tidak ada di depan kiai. Mana ada kiai kalau acara resepsi taruh belakang? Pasti ditaruh di depan. Kapan ditaruh di depan? Biduan tadi. Ya Allah, Bu, jangan ibu kira laki ibu tidak ladas ngawasi itu. Jadi kadang-kadang ngambek kendak nih ibu-ibu. Pokoknya kalau aku nganten kan, aku pecah macam itu kan, pecah tetangga gitu kan. Musiknya organ tunggal arwana. Nah, Anda tak tahu. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama dan kesamaan profesi. Tidak ada maksud, ini hanya kebetulan belaka. Ibarat ini hanya fiksi belaka. Jadi tidak kata nyinggung siapapun. Anda tidak menyinggung siapapun,
kesini juga mungkin setahun tidak sekali, cuman sekadar menyampaikan. Mohon doa restu, mana doanya nak nyampe dalam rangka memohon rahmat Allah dan memohon syafaat Nabi Muhammad, memohon ridho. Dari mana ridho rahmat nak turun kalau campur maksiat? Iko pengantin melok berjoget pula. Hari king ngamot apa palanya? Rupanya tak tahu tak ada pengantin palanya ini sebelah. Nah, rupa dia makan obat di sebelah. Kalau dia makan dua, palanya goyang-goyang. Kalau goyangnya oleh sholawat, bukan juga goyang sengaja, memang nikmat. Kadang-kadang tanpa disadari, tadurur ruus, kepala ini goyang dewek, melok dengan irama nikmat. Kalau rindu sama Nabi Muhammad, masuk akal. Tapi kalau makan obat, goyang-goyang, nah ini yang kacau. Anak kita kaget nasibnya mana? Yang ditasmiyah, yang dikhitan dengan menyajikan hiburan-hiburan model itu, nak kita harapkan jadi apa di usahanya? Nak kepengen jadi anak yang soleh, mimpi. Kepengen dapat berkah, di mana berkahnya? Ini penting, dari awal mesti jelas. Dari mulai ingantenkan, jangan diturut yang cara di Palembang galak prewedding apa segala macam itu. Peputu bareng di padang rumput, tak salah. Apalagi peputu bareng di tempat mancingan iwa, gaya Tanjung Batu mancingan iwa, foto bareng pula berdua, tempek ke diundangan, berdosa, haram hukumnya. Belum kawin. Ada di sini macam itu. Kalau ada, maaf, hanya kebetulan belaka. Jangan tersinggung, kaget baliknya dari cadang. Habib nyinggung aku, tak kata nyinggung siapapun. Nunjuk tahu ini syariat. Undangan jangan pakai foto. Akad nikah pelok ipat karo kiai. Khitanan nurut icaro Kak Rusroni lah. Khitanan datang tadi datang. Dasar tiap minggu di hari di Palembang sana. 3 bulan yang lalu. Tiap minggu. Beb jangan tak jadi. Beb jangan tak jadi ya. Lain teleponnya Kak Rusroni. Lain teleponnya, lain garinya, lain antarannya. Kadang nanas dianteri, semangkok dianteri. Yang penting jangan tak jadi pokoknya. Jangan tak kesedul. Iya. Sekadar aja lah. Yang paling penting yang ingin saya sampaikan, ayo, kalau bukan kita yang bangga jadi umat Nabi Muhammad, siapa? Kalau bukan kita yang sekarang hidupkan syariat Nabi Muhammad, mau siapa lagi? Kalau bukan kita yang nyago tradisi-tradisi mulia ini, siapa lagi yang mau menjaga? Mau kita harapkan orang-orang di luar sana? Tidak mungkin. Jadi kita ini dimuliakan oleh Allah. Dari dulu cara kiai kita model itu, jangan sampai tiba di kita putus. Dulu mau pakai barzanji, pas tiba di anak kita ngawinnya tidak pakai barzanji. Kita dapat tuntutan dua, dapat tuntutan dari yai kita dulu, dapat tuntutan dari yang bawah juga, dari anak-anak kita. Gara-gara bak inilah aku dulu mesti nyoba dulu di barzanji kalau yai, gara-gara bak aku dinyanyi ke pakai kucing garong. Nyambung nggak nyambung? Insya Allah mudah-mudahan difahami. Ayo sama-sama dari sekarang kita benahi kehidupan kita. Ayo kita belajar. Nak bikin acara datang sama kiai, datang sama Yai Idrus, Yai tolong Yai aturkan acaraku. Apa be namo anak kita datang dulu. Jangan Ujung Palembang ngenong-ngenong keselam, takoan, ngerti bahasa Arab tidak, nunjuk nama anak bahasa Arab. Nanyo, tidak aku baca buka Quran dewek. Begitu buka Quran ketemu namanya Jahim, nama neraka itu. Buka lagi buka Quran, siapa nama anak kau? Nama anak Betino Kiai. Siapa namanya? Hawiyah. Neraka Hawiyah. Jangan nanya sama kiai, ada ustaz, ada kiai, ada majelis taklim, manfaatkan. Ini tanda Allah pengen kampung kita baik. Saya tanya semua, kira-kira apa yang saya sampaikan ini nyambung? Insya Allah mudah-mudahan besok-besok kalau ngantenkan undang hadroh, tidak mesti dari Palembang, di seluruh ini banyak ada grup hadroh Ihsan, Ustaz Ihsan ada aja. Anak-anak muda kita dibantu, didukung, ada nasyid, ada Ustaz Ihsan ini nasyidnya banyak ini. Bisa nyanyi nasyid, ada barzanji, syaraf al-anam dan lain-lain dihidupkan kembali.
Jangan lagi undang yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang bakal datang ke dosa. Kita tanggung jawab sahibul bait. Tuan rumah ada acara digawekan dengan gawean maksiat, wong maksiat, tuan rumah nanggung dosanya, pengantin nanggung dosanya, rahmat Allah tidak bakal turun, kualatnya bakal datang. Na'udzubillah min. Insyaallah mudah-mudahan difahami, mudah-mudahan kiai-kiai kita sehat, ustaz-ustaz kita sehat, anak-anak kita sehat, khitan yang dikhitan insyaallah nanti sehat afiat, jadi anak yang soleh solehah, menjadi anak yang dibanggakan di dunia dan di akhirat. Insyaallah anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang kelak bisa membantu kita, bisa nolong kita, bisa jadi saksi kita, meringankan kita kelak di hadapan Allah, bisa jadi saksi yang meringankan, bukan jadi saksi yang memberatkan. Hafal salawat, kita salawat dulu. Hayyul Hadi ditutup dengan salawat badan. Hayyul Hadi bidzikral Isra, sallu ma'ana ya Mutahhar, fahuwa ibadi yawmal ma'adi, nabiyuna tahal mukhtar, hayyul hadi, hayyul hadi dzikral isra. معنا يا
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وسلم بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات ومن هم ومن غمة لأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات ومن هم ومن غمة لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلوا على النبي Alhamdulillah Allah wa iyyakum ajma'in. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan memenuhi hajat dari sahibul bait. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Kita tutup sama-sama dengan pembacaan suratul Fatihah dan nanti ditutup oleh doa oleh guru-guru kita. Kita baca suratul Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menyampaikan hajat-hajat kita dunia dan akhirat, memberkahi anak keturunan kita, memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, memberikan kepada kita taubatan nasuha, dan insyaallah diberkahi anak keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai. Insyaallah Allah angkat segala macam wabah musibah, amin. Wabah musibah, bala, bencana, penyakit dijauhkan dari kita semua. Al-Fatihah. Anallah yaftah alaina futuhal arifin, yufaqqihna fid din, yafhimna ta'wil, wa yahdina ila sawa'i sabil. أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، يتوب علينا وعليكم جميعا توبة نصوحة يزكينا بها قلبا وجسما وسرا وروحا. وما نويته وما نوينا وما عملته وما عملنا وما نوى رجالنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم. يمدنا بمدادهم، يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا يجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما وعن بابه مطرودا. وكما يجمعنا في هذه الدار يجمعنا في جنات تجري من تحتها الأنهار مع النبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. وأن الله يرزقنا وإياكم حسن الاتباع لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متحققين بحقائقه حيث نماءنا ظاهرا وباطنا. يدفع عنا شر البلاء والوباء والغلاء والهمة والقهط والجر والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. فاتحة على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة، جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولأحبابنا أجمعين. بسم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.